Ya. Jadi berikutnya kita lanjut ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau kita punya persamaan x y sama dengan x pangkat 3 ya, kalau diturunkan jadi 3x ya, pangkat 3 kurang 1. Jadi akhirnya rumus akhirnya jadi 3x kuadrat ya, 3x kuadrat ya. Saya nanya-nanya dulu ya, boleh ya. Kiratsi, kamu ada pertanyaan nggak tentang materi ini, Kiratsi? Masih belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau rumus turunan kamu udah pernah dapat di SMA ya? Saya SMK, Pak. Oh, SMK apa kamu? SMK mesin, Pak. Mesin. Pasti dapat turunan. Iya, Pak. Integral juga pasti dapat kan? Integral dapat, Pak. Nah, iya. Berarti pernah ada ya? Lihat rumus turunan di SMK pernah ya? Pernah, Pak. Oke. Catherine, ada pertanyaan, Catherine? Belum, Pak. Belum. Pernah lihat rumus turunan di SMA ya? Pernah, Pak. Pernah ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya Y sama dengan 5X kuadrat. Ya, ini contoh dari turunan yang melibatkan perkalian konstanta dengan sebuah fungsi ya. Konstantanya itu adalah 5 ya. Jadi 5 ini adalah konstan ya. Konstan ya. Konstanta ya. Konstanta, kemudian yang x kuadrat adalah sebuah fungsi. Maka ya tinggal diturunkan saja x kuadratnya ya. X kuadratnya diturunkan jadi 2x kuadrat pangkat minus 1. Jadi ini juga sama dengan 5 dikalikan dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 10 dikalikan dengan x. Ya, 10 dikalikan dengan x. Mudah ya, cukup mudah. Berikutnya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah contoh umum dari ya, contoh umum dari misalnya kalau kita ingin mengubah kita ingin mengubah variabelnya begitu ya. Jadi y itu tidak diturunkan terhadap x kalau misalnya kita turunkan terhadap variabel lain ya. Kalau kita turunkan terhadap variabel lain. Jadi misalnya kita punya fungsi y sama dengan u pangkat n, kalau kita turunkan terhadap variabel lain yaitu u itu sendiri, maka dy per du sama dengan n kali u pangkat n kurang 1 ya. Jadi mudah ya. Yang tadinya x ya kita ganti variabelnya menjadi u ya. Cukup mudah. Oke, kita lanjut ya. Cukup cepat di sini ya. Cukup cepat. Berikutnya adalah penjumlahan ya. Penjumlahan atau pengurangan daripada dua buah fungsi kemudian kita turunkan ya. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan dari dua buah fungsi kemudian kita turunkan. Let's say misalnya kita punya fungsi misalnya u ya, u plus v ya, u plus v. Kemudian ini kita turunkan ya terhadap xd per dx dikalikan dengan u plus v ya. Maka hasilnya menjadi du plus dx ya plus d v ya, dv per dx ya. Ini berlaku juga untuk pengurangan ya, jadi bisa ditandakan ditaruh angka plus minus di situ ya, berlaku juga untuk tanda pengurangan ya. Jadi bisa berlaku untuk tanda pengurangan atau tanda penjumlahan gitu. So rumus umumnya nanti jadi seperti ini ya. Ini ya, jadi kalau kita turunkan dua buah fungsi, di mana dua buah fungsi itu dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang, maka kita tinggal turunkan saja masing-masing fungsi tersebut. Ya, kita tinggal kita tinggal turunkan saja masing-masing fungsi tersebut ya. Contohnya misalnya di sini kita punya y kesamaan y sama dengan x pangkat 3 ya, x pangkat 3 fungsi pertama, kemudian sin x-nya fungsi kedua, maka kalau kita turunkan jadi dy per dx sama dengan 3x kuadrat plus cos x ya. Dari mana 3x kuadrat? Turunan dari x pangkat 3 ya. Dari mana cos x-nya? Cos x turunan dari sin x. Oke. Oke. Tidak sulit ya.
Lord Yogi, Iya, sulit? Pak. Gampang? Sejauh ini mudah dipahami, Pak. Emang teman-teman kamu panggil kamu Lord gitu ya? Iya, Pak. Igoy, Pak. Bukan Yogi, Kenapa? Pak. Igoy. Kenapa panggil kamu Lord? Suka minta Pak. Dia pemimpin, Kak. Pemimpin angkatan, Pak. Pemimpin revolusi. Hamzah tahu ceritanya, Pak. Hamzah. Oh, kenapa Hamzah? Dia yang biasa ngatur angkatan kami, Pak. Terus panggilannya Igoy, Pak. Bukan Yogi, Pak. Igoy. Oke lah ya. Good ya. Good. Bagus ya. Lord Yogi ya. Jadi saya makin mudah kan. Jadi kalau manggil-manggil buat nanya-nanya kan, oh Lord Yogi gitu kan. Oke. Lord Yogi ada pertanyaan, Lord Yogi? Izin, Pak, sejauh ini masih bisa mengikuti, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, good. Ya, cukup ya. Berikutnya, nah ini kalau turunan untuk kos sendiri, ya itu kan minusin ya. Jadi nanti kalian hati-hati juga ya. Turunan dari kos itu adalah minus sinus ya, minus sinus. Ya. Oke. Berikutnya, ini ada contoh turunan ya dari sebuah fungsi atau dari beberapa fungsi yang dihubungkan dengan tanda tambah ya. Yang A tidak perlu saya jelaskan ya. A cukup mudah ya. Jadi bisa dibaca sendiri. Yang B juga tidak perlu saya jelaskan, cukup mudah ya, bisa dibaca sendiri ya. Nah, untuk menghemat waktu ya. Saya coba jelaskan yang C. Ya, saya coba jelaskan yang C. Oke, yang C kita lihat per bagian ya, per tahapan begitu ya. Jadi kan tadi sudah kita bilang ya, kalau misalnya ada fungsi misalnya U plus V plus W ya, ini kalau diturunkan ya, ini kalau diturunkan bagaimana? Maka kita turunkan saja masing-masing D per dx ya, U plus V plus W ya, maka sama dengan du per dx ya, ditambah dv per dx ditambah dw per dx ya, ditambah dw per dx. Jadi ini u ya, u plus v plus w itu kalau diturunkan terhadap x semuanya, maka kita bisa memisahkan masing-masingnya du per dx plus dv per dx plus dw per dx ya, plus dw per dx. Nah, kita turunkan satu-satu aja ya. E per x diturunkan jadi apa? Anmelin, E per x. Ini D per dx dari EX. Diturunkan jadi apa, Anmelin? Halo. Lupa ya. Raja Dwi. Baru kita bahas 1 menit yang lalu. Diturunkan jadi apa nih bilangan Euler dipangkatkan X. Ini namanya bilangan Euler ya. Euler ya, Euler number. Ini Euler. Ada angkanya ya. Saya nggak hafal nilainya berapa gitu ya. Coba nanti kalian bisa cek di kalkulator, ada bilangan Euler itu ada simbol. Ini kalau diturunkan jadi, ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, iya. Hah? XE. Siapa yang jawab ini? Farhan ya? Jadi apa? XE, Pak. X kali E. E, Pak. Jadi E, Pak. Salah. E. Salah. Fungsinya kemana? Ayo. Ya, E pangkat X tetap. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Yang 3 per akar X. 3 per akar X ini kita bisa buat menjadi D per dx. Ya, dikalikan dengan berapa? 3x pangkat minus setengah. Bisa ya, begitu ya.
Ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 3 Kali minus minus setengah. 3/2, karena setengahnya dikalikan ke depan ya, minus setengahnya. Dikalikan dengan X. Minus setengah, minus 1 berapa? Jadinya minus 3/2, betul ya? Iya, Pak. Nah, ini sama dengan minus 3/2 dikali dengan 1 per X pangkat 3 ya, diakarkan. Oke, sudah dapat ya. Nah, kemudian yang berikut tangan X. Tangan X, D per DX dari tangan X. Ya. Sama dengan berapa? Sama dengan sekan ya. Sekan kuadrat X. Oke, kita udah dapat ya. Ini E pangkat X. Ya. Ini minus 3/2 kali 1 per akar 3. 1 per akar X pangkat 3 sama sekan kuadrat X. Ya udah kita tambahkan aja. Ya. Kita tambahkan masing-masing. Ya, kita tambahkan masing-masing. Hasilnya menjadi seperti apa hasilnya? Kita lihat di bawah ini. Iya, hasilnya menjadi seperti ini ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini bisa ditulis dalam bentuk apa? Pangkat seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk akarnya ya. Jadi ini ya. Ini tadi kan saya nulisnya minus 3/2 1 per akar X pangkat 3 ya. Ini sama aja ya. Jadi sama aja ya, kedua bentuk ini sama saja. Question, nope. Ini hasil akhirnya ya. Kalau yang mau tahu detail tahapan per tahapan, nah bisa buka bukunya. Hendra udah saya share ya materi di PDF ini? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Good. Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Ini apakah perlu dibahas? Oh, tidak perlu ya. Jadi nanti kalian bisa latihan sendiri ya. Ini latihan sendiri wes. Ya, latihan sendiri wes, gampang ya. Jadi apa? S ini kalau diturunkan hasilnya bagaimana? Bisa latihan sendiri ya. Kemudian ini T pangkat ini S sama dengan T pangkat 3 kurang 12 T kuadrat plus 18T ya. Bisa juga dibuat latihan sendiri ya. Ini diturunkan terhadap waktu ya. Jadi perpindahan diturunkan terhadap waktu itu sama dengan fungsi kecepatan ya. Ini ya. Kecepatan itu sama dengan berapa besar perubahan perpindahannya dibandingkan dengan perubahan waktunya. Oke, pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Tidak ada. Oke, nanti latihan di rumah ya. Maulana, Vijay, ya, Yusuf, ya, Rizky Bande, latihan di rumah ya. Ya, Pak. Oke. Berikutnya. Ya, saya pikir ini juga masih cukup mudah ya. Ini juga latihan 8. Nanti bisa dilatih juga ya. Bisa dilatih ya. Kalau X pangkat 3/2 ini kalau diturunkan bagaimana ya? Gampang ya. Saya mungkin ngasih contoh yang ini aja ya, X 3/2 ini berarti kan D per DX ya, dalam kurung X pangkat 3/2 ya. 3/2 ini sama dengan 3/2-nya ditaruh, kemudian X 3/2-nya kurang 1, berarti kan kurang 2/2, berarti X pangkat setengah ya, X pangkat setengah. Atau ini sama dengan juga 3/2 kali akar daripada X. Ya. Daripada X. Kalau cos diturunkan ya minusin ya, cos diturunkan jadi minus sinus ya. Masih mudah nih ya, masih cukup mudah. Latihan ya di rumah ya. Ini ya saya pikir cukup. Kita masuk ke chain rule. Nah, saya lupa ya. Chain rule ini pernah dibahas di SMA enggak ya, chain rule? Kalau yang ini saya lupa, benar-benar lupa ya. Ada yang ingat?
Ada yang ingatannya masih tajam, masih bagus? Lord Yogi mungkin Pak, Lord Yogi. Lord Yogi gimana Lord Yogi? Kalau kamu jadi Lord Yogi, terus queen-nya siapa? Lauren Pak. Karina, Pak. Mana yang mana Lauren? Lauren. Mana Lauren? Ya, Pak. Oh, Lauren itu yang ini. Kamu mau dipasangkan sama Lord Ade? Nggak mau, Pak. Nggak mau. Aduh, bertepuk sebelah tangan ya Lord Yogi ya. Oke, intermezzo aja ya, jangan dimasukkan serius ke dalam hati ya, Lauren sama Yogi ya. Kita lanjut. Oke, berikutnya adalah chain rule ya. Chain rule ini kalau bahasa cepunya kira-kira aturan berantai ya, aturan berantai atau orang cepunya bilang turunan yang dilakukan secara berantai begitu ya, berantai. Nah, apa itu? Jadi kalau kita punya sebuah fungsi ya, fungsinya itu, mana pena saya nih? Pena. Kalau sebuah fungsi itu adalah dy per dx, maka kita bisa men-split ya, memecah fungsi tersebut ke dalam dua tahapan atau kalau di sini disebutnya dengan rantai begitu, dengan dua rantai gitu. Kenapa rantai? Karena dia saling menyambung gitu ya, dia tidak terpisah oleh penjumlahan atau pengurangan. Jadi dia tidak terpisah oleh penjumlahan atau pengurangan. Ya, jadi dia berantai, ya dihubungkan oleh tanda perkalian ya, atau pembagian nantinya ya. Oke, jadi dy per dx ya, perhatikan ya, dy per dx itu sama dengan ya dy per du ya, dy per du kali du per dx. Ya. Jadi saya tulis di sini ya, dy per dx ya itu sama dengan dy per du ya, dy per du dikalikan dengan du per dx ya. Perhatikan ya, kita bisa mengeliminate du ini dengan du yang di penyebutnya dengan du yang ada di pembilangnya. So nanti at the end ya, pada akhirnya persamaannya kembali lagi menjadi dy per dx. So ya, kiri dan kanan nilainya sama begitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak mengubah apapun gitu ya. Kita cuma memodifikasi saja gitu ya. Nah, ini berguna seperti apa? Ini berguna ketika kita mulai menemui persamaan yang sifatnya tidak bisa diselesaikan dalam satu kali tahapan. Dia harus diselesaikan dalam 2 kali tahapan atau 3 kali tahapan dan seterusnya ya. Aturan berantai ini tidak terbatas pada 2 kali tahapan seperti ini. Dia juga bisa berlangsung untuk 3 kali tahapan atau 4 kali tahapan. Kita kasih contoh ya. Saya coba kasih contoh di sebelah kanan. Let's say misalnya ya, saya punya misalnya dy per dx. Ya, maka ini sama dengan dy per du ya dikalikan du per dv ya, per dv ya. Ini v ya, ini v dikalikan sebentar, dikalikan lagi dengan dv per dw dikalikan lagi dengan dw per dx ya. Jadi lihat ya, perhatikan bahwa dia tidak terbatas pada satu rantai saja, tetapi bisa terdiri atas 4 rantai atau 3 rantai gitu, dan seterusnya ya. Lihat ini ya, ini du eliminate each other ya, dv eliminate each other ya, dw ya eliminate each other, sehingga at the end yang tersisa adalah dy per dx. Good. Question sampai di sini? Nope. Ya. Kalian harus ini ya. Bisa bahasa Inggris ya, minimal ya, present tense gitu ya, past tense. Kalau nonton film Inggris minimal bisa ngerti tanpa subtitle begitu ya. Karena berguna ya kalau misalnya cari kerjaan gitu ya. Kadang usernya itu ngajak ngobrolnya itu pakai bahasa Inggris gitu ya. Sini siapa yang bahasa Inggrisnya paling bagus di sini? Yang merasa TOEFL-nya paling tinggi? Yogi, Pak. Lord Yogi lagi.
Iya, Lot Jogi Yusuf, lagi. Pak, Yusuf. Yusuf M. Darakai. Mana Yusuf? Yusuf, Ada Pak. kamu TOEFL-nya berapa, Yusuf? Gimana Pak? Kamu nilai TOEFL-nya berapa? Nggak terlalu Pak. Nggak terlalu apa? Nggak terlalu kecil? Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar Pak. Rendah ya. Oke, belajar bahasa Inggris ya, Yusuf ya. Siap Pak. Kalau pulang-pulang speak sama kamu dari mana tuh? Dari Maluku Pak. Dari Aru. Iya, Malukunya di Aru. Ya, kamu speak sama orang di Aru sana ya pakai bahasa Inggris ya. Ya Pak. Oke, kita lanjut. So, oh ya saya ingat ini di SMA udah pernah ya. Saya ingat ini di SMA udah pernah. Kayaknya pernah ya, kayaknya pernah ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ini pernah. Jadi harusnya gampang juga ya. Oke, so kita punya persamaan ya. Kita punya sebuah persamaan yang bentuknya seperti ini, y sama dengan ya x kuadrat ditambah 2 kemudian dipangkatkan 3 ya. Jadi x kuadrat tambah 2 ya, tutup kurung dipangkatkan 3 ya. Nah, how to solve this equation ya, atau how to differentiate this equation ya. Ya, step 1 ya, step pertama kita kita kalau ingin menyelesaikan ini kan ada dua fungsi ya. Yang pertama ada y, kita tulis dulu ya, y sama dengan x kuadrat ditambah 2 dipangkatkan 3. Yang pertama ada fungsi yang di dalam kurung ini sendiri ya. Jadi ada fungsi yang di dalam kurung ini sendiri ya, yang saya tandai dengan tanda ini. Yang berikutnya itu adalah fungsi dari kuadratnya ini sendiri ya. Fungsi dari kuadrat ini juga berpengaruh terhadap hasil dari turunannya itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara yang tadi ya, cara yang pertama tadi ya. So apa yang kita lakukan? Kita melakukannya dengan metode chain rule ya. So chain rule itu adalah mengubah ya. Chain rule itu mengubah persamaan yang ada di kiri ini kita ubah menjadi sebuah persamaan yang mewakili persamaan tersebut dengan simbol ya, dengan simbol atau variabel lainnya, misalnya u misalnya. Jadi kita misalkan let's say we have u ya, u equals to ya x kuadrat ditambah 2 ya. Ini kita namakan dengan u. Sehingga persamaan y sekarang menjadi apa? Menjadi u pangkat 3. Oke. Jadi y sekarang menjadi u pangkat 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Semua happy? Happy karena sudah hari Jumat ya, besok Sabtu ya. Iya. Oke. Berikutnya kita melakukan turunan dengan metode chain rule tadi ya. Kita review lagi metode chain rule tadi seperti apa. Nah, metode chain rule ini di sini ya. Di sini ini ya, ini ada kita lihat, nah, ini ada du. Maaf, ada dy per du, kemudian ada du per dx. Berarti kita turunkan satu-satu ya, du ya. Du kita turunkan terhadap dx. Aduh. Saya tulis agak ke atas ya. Ini saya tulis agak ke atas ya. Du saya turunkan terhadap dx. Ya. Du terhadap dx hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2x ya. Karena 2-nya diturunkan jadi 0 ya, konstanta ya. Kemudian ya betul ya, du per dx sama dengan ini ya. Kemudian berikutnya itu adalah dy per du. dy per du ya. Kita turunkan dy per du, berarti hasilnya itu adalah 3u pangkat berapa? Pangkat 2. Ya, 3u pangkat 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Question? No? Tidak ada? Ya, jadi saya ulangi ya, u ini kita turunkan terhadap dx, hasilnya adalah 2x. Yang y-nya ini sama dengan u pangkat 3 ya, ini kita turunkan terhadap du, maka dy per du sama dengan 3u kuadrat. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut. So kita kembali ke persamaan di atasnya, saya tulis di bawah ya.
Saya coba tulis di bawah. Ya, saya coba tulis di bawah. DU, maaf. dy per dx sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx sama dengan, ya kita masukkan angkanya satu-satu ya. dy per du sama dengan 3u pangkat 2 dikalikan dengan du per dx, hasilnya adalah 2x ya, 2x. Oke, nah sudah selesai, cuma kan kita ingin merubah yang tadinya u itu menjadi persamaan awalnya, yaitu variabelnya x ya, dengan variabel x, persamaan awalnya dengan variabel x. 3, u-nya berapa tadi? U-nya adalah x pangkat 2 ini ya. Ini ya, u ini x, u ini adalah x pangkat 2 plus 2 ya. X pangkat 2 plus 2 ya. X pangkat 2 plus 2. Ini adalah x pangkat 2 plus 2. Dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 2x. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6x. Ya. Hasilnya adalah 6x di dalam kurung x kuadrat ditambahkan dengan 2. Begitu. Hasilnya adalah ya 6x pangkat 3 ditambahkan dengan 12x. Ya, cukup mudah ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nope. Good. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya, ini hasilnya ya. Nanti kalian bisa baca lagi di buku ini ya. Di buku ini juga ada penjelasannya ya. Oke, kita lanjut ya. Sebentar, ini saya ngambil materi A kan? Oh ya. Oke, good. Oke, berikutnya ini adalah bentuk persamaan yang baru. Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2 dipangkatkan 3 per 2 dibagi 3. Ya, dibagi 3. Nah, kalau ketemu seperti ini, kita coba pisahkan konstantanya ya. Jadi konstanta yang tidak dilibatkan dalam perhitungan itu kita coba pisahkan. Jadi kan akhirnya menjadi begini. Y sama dengan ya 1/3 dalam kurung X kuadrat ditambah dengan 3 per 2. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi 1/3 dalam kurung X kuadrat tambah 2 pangkat 3 per 2. Ya. Oke, kemudian kita ubah persamaan yang di dalam kurung ini kita ubah menjadi bentuk U ya, di mana ya nilai U-nya itu adalah X pangkat 2 ditambah 2 ya. Sehingga persamaan ini kemudian menjadi nantinya menjadi, sebentar ya, saya geser, nah menjadi 1/3 U pangkat berapa? 3 per 2. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa sih turunan Y terhadap X dengan menggunakan metode chain rule tadi ya. Dengan menggunakan metode chain rule ya. Kita coba hitung di sini ya. dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx ya. Kita hitung satu-satu ya. dy per du itu adalah d per du dari berapa? Dari 1/3 dikalikan dengan u pangkat 3. Dikalikan dengan u pangkat 3 per 2. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya ya 3 per 2 diturunkan. 3 per 2
2/3 ya, dikalikan 3/2 dikalikan U, 3/2 dikurangi 1 berarti dikurangi 2/2 berarti hasilnya adalah setengah. Oke, hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah setengah U pangkat setengah ya. Jadi setengah U pangkat setengah. Oke. Nah, berikutnya yang du per dx. Kita hitung di atas ya. du per dx ya. Du per dx di mana U-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2 ya. Oh ya, x kuadrat ditambah 2. D per dx dalam kurung x kuadrat ditambahkan dengan 2. Maka ini sama dengan 2x ya, 2x. 2-nya jadi 0 ya karena diturunkan ya. Ini 2x tambah 0, maka sama dengan 2x gitu ya. Oke. Cukup ya. Sudah, kita sudah dapat 2x untuk du per dx-nya ya. Kita masukkan di sini. Dy per du-nya sama dengan setengah U pangkat setengah dikalikan dengan 2x. Maka sama dengan setengah dikalikan dengan berapa? Ini x kuadrat ya, ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 2x. Ya. Oke. Kemudian sama dengan lagi 2 dikalikan ke depan berarti 1 ya, 2/2 1 berarti sama dengan x dalam kurung x kuadrat ditambahkan dengan 2 sama dengan x pangkat 3 ditambahkan dengan 2x. Good, ada pertanyaan sampai di sini? Nope, masih mudah ya. Kita lanjut kalau gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini penjelasannya cukup panjang, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Bisa baca sendiri nanti di sini ya. Oke, good. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, berikutnya itu adalah ada bilangan Euler ya. Bilangan Euler ini kalau punya pangkat yang pangkatnya itu berupa fungsi bagaimana ya? Bisa nggak kita menghitungnya? Bisa ya. Sekarang kita buat dulu ya. Ini kita menghitung dy per dx, kita buat dulu y ya. Y itu sama dengan e pangkat u ya, di mana u-nya itu adalah x kuadrat ditambahkan dengan x kuadrat dikurangi dengan 2x ya. Maka dy kita hitung dulu ya, karena kan dy per dx ya. Saya agak ke atas sedikit mungkin ya. Iya, space-nya ngambil banyak. Nah, sini mungkin ya. dy per dx ya sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. Kita mulai dari yang paling mudah apa? Yang paling mudah ya dy per du ya. dy per du-nya ya itu sama dengan e pangkat u ya, tetap ya e pangkat u ya. E pangkat u gitu ya. Karena logikanya hampir sama dengan yang dy per dx untuk e pangkat x gitu ya. Berikutnya adalah du per dx-nya ya. Du per dx-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2x dikurangi dengan 2. Ya, 2x dikurangi dengan 2 ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut. Sama dengan e pangkat u dikalikan dengan dalam kurung 2x kurang 2. Oke, ini adalah hasil akhirnya ya. Hasil akhir turunan dari dy per dx di mana y-nya itu sama dengan e pangkat ya, e pangkat 2x minus 2 ya, e pangkat 2x minus 2 ya. Oke, kalau nggak salah demikian ya. E pangkat 2. Oh, sorry, x kuadrat. Sorry, x kuadrat ya. X kuadrat. X kuadrat dikurangi 2x ya. Ini ternyata kita belum selesai ya. Kita belum selesai. Jadi ini sama dengan e pangkat u, u-nya dimasukkan ya. U-nya dimasukkan berarti e pangkat x kuadrat ya dikurangi ya. Ya, dikurangi dengan 2x ya.
kemudian dikalikan dengan 2x minus 2. Oke, ini hasil akhirnya. Ya, jadi hasil akhirnya yang ini ya, bukan di atas ya. Jadi yang E pangkat U-nya itu bukan hasil akhirnya ya, hasil akhirnya yang di bawah. Pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Cukup mudah ya. Kita lanjut. Oke, nanti ini kalian bisa latihan sendiri. Ini kalau ada konstanta di dalam, ya. Kalau ada konstanta di dalam, ingat konstantanya tidak dilibatkan ya. Jadi konstantanya tidak dilibatkan di dalam apa? Di dalam fungsi tersebut, begitu ya. Nanti kalian bisa apa? Bisa apa? Bisa cek, bisa uji dengan menggunakan chain rule ya. Jadi ini bisa latihan ya. Bisa latihan di rumah ya. Bisa latihan di rumah. Berikutnya, oke ini resume dari rumus ya. Resume dari rumus, kalau saya punya sebuah fungsi, maka di sebelah kanannya ini adalah rumus umum dari turunannya ya. Jadi kalau E pangkat KX, maka diturunkan menjadi KE pangkat KX ya. Kalau saya punya sin KX, diturunkan menjadi K cos KX. Kalau saya punya cos KX, maka kalau diturunkan menjadi minus sin KX. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Mungkin saya balik dulu ya yang KX ini ya. Saya kayaknya harus jelasin deh, biar saya nggak punya tanggungan ya. Oke, kita coba ya. Kita coba ekspansi perhitungan turunan dari y sama dengan sin KX. Ya. dy per dx ya sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx ya, as always ya. Kemudian y-nya sama dengan sin u ya, y-nya sama dengan sin u. Kemudian u-nya itu adalah kx ya, u-nya itu adalah apa? U-nya adalah kx. Maka kita hitung di samping sini ya. dy per du itu adalah sama dengan cos daripada u. Kemudian du per dx itu hasilnya adalah k. Ya, sehingga kita masukkan satu-satu ke persamaan ini, dy per du ya. dy per du sama dengan cos u dikalikan dengan k ya. Ini saya pisahkan ya, dikalikan dengan k ya. Kemudian ya sama dengan k dikalikan dengan sin cos sama dengan sin u-nya adalah kx ya. U-nya adalah kx. Sorry. Sin kx. Oke. Ketemu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut kalau tidak ada. Oke, so nanti ini beberapa latihan kalian bisa uji coba sendiri ya. Bisa latihan-latihan sendiri ya. Oke, kita masuk ke tugas seperti biasa ya. Pasti setiap selesai sebuah materi pasti ada tugas ya, pasti ada tugas. Oke, kita lihat ini kelompok 1. Nah, kelompok 1. Oh, ada 6 ya. Ya udah dipasin aja ya. Nanti kelompok 1 yang beruntung ya, ngerjainnya paling banyak ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oh, kok kayaknya kurang ini ya, kurang fair ya. Saya tambahkan aja nih ya. Izin Pak, Ya, untuk kelompoknya apakah boleh dirombak Pak? kenapa emangnya? Kemarin kurang merata Pak. Kurang merata. Oh iya, boleh.
Baik, Pak. Rombaknya per kapan? Nanti, Pak. Nanti. Oke. Ini 5, yang 5 saya tandai dengan warna pink ini ya, 5. Nah, ini 5. Yang 6 saya tandai warnanya berbeda. 6 ini 6. Oh, mantap. Oh, ya, ya, ya. Velocity is no. Oke, good. Cukup ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, 3 ya, 2 nomor, kemudian kelompok 4. Kelompok 4 mungkin ngerjainnya sebagian aja ya. Saya tandai aja nih ya. Kelompok 4 ngerjainnya yang sinus kosinus ini E, D, kemudian oh ini ya B, ini kelompok 4 ya, kemudian C ya sama A ya. Oke, ini yang D-nya nggak usah dikerjakan aja ya. Oke, cukup. So far so good ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Izin bertanya, Pak. Ya, Itu yang kalau pakai V itu gimana, Pak? Cara kerjain, Pak? itu yang mana? Yang itu, Pak, yang kayak contoh yang nomor D gitu kan dia pakai V per 2X gitu kan, Pak. Yang nomor berapa? Yang nomor 4D itu, Pak. Itu kan ada pakai V-nya tadi. Oh, ya V-nya dianggap konstanta. Oh, dianggap konstanta gitu ya, Pak? Konstanta, betul. Jadi tidak dilibat. Ya, apa? Sesuai aturan konstanta aja. Ketika dia diturunkan berarti 0. Kalau dia diturunkan dengan mengikuti sebuah fungsi, berarti dia tidak perlu dinolkan, begitu ya. Paham ya? Tadi Baik, yang Pak. nanya, yang nanya siapa tadi? Kirat sih, Pak. Oh ya, paham ya? Kiratsi ya. Iya, Pak. Oke. Good, 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 good. Nah, berikutnya general. Saya lihat dulu ya, materinya general masih cukup mudah. We obtain derivative of u, cos u. Oh, oke. Ya, ya, ya. Oke, mungkin saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Oke, saya jelaskan dulu yang paling terakhir saja ini ya. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi ya, nah di sini ada logaritmik natural ya dari tangen ya, dari tangen x kemudian dari secant x ya. Tangen x ditambah dengan secant x ya. Jadi logaritmik natural ya. Saya tulis di samping ya. dy per dx sama dengan d per dx ya, dalam kurung ln dalam kurung lagi tan x plus secant
Ya. Second berarti dikasih kurung lagi 1 kali, dikasih kurung 1 kali lagi. Kira-kira betul ya? Demikian ya. Lem tangan X, second X. Ya, good. Betul. Nah, ini ada 3 fungsi ya yang kita harus selesaikan. Pertama, fungsi dari len itu sendiri. Kemudian tangan X dan second X. Ya. So, kita tinggal mengubah ya. Yang ada di dalam kurung ini ya, jadi yang ada di dalam kurung biru ini kita ubah menjadi sebuah fungsi U ya, di mana kita bisa tuliskan dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx ya, dikalikan dengan du per dx, di mana u-nya itu sama dengan U-nya itu adalah sama dengan tangen dari X ya ditambahkan dengan sekan daripada X. Oke. Kemudian ya persamaan Y-nya tadi menjadi ya Y sama dengan ya len daripada U ya, len daripada U. Oke, nah ini kita turunkan masing-masing ya, Saya turunkan masing-masing. Saya turunkan di bawah aja ya. Saya turunkan di bawah ya. Maka nilai dari ini saya turunkan ke sini ya. du per dx ya, du per dx. du per dx-nya sama dengan ya, du per dx-nya sama dengan ya D berarti diturunkan masing-masing ya. Tangen X itu adalah sekan kuadrat X ya. Sekan kuadrat X. Nah, kalau sekan gimana kebalikan dari tangen ya? Kita lihat ya. Kita lihat tadi di atas ya, persamaannya ya. Dia revisitornya di bawah berarti persamaannya di bawah ya. Hop sekan. Ya, sekan X ya. Sekan X itu nanti akan menjadi logikanya bersama dengan sekan U yang menjadi sekan kuadrat ya, sekan kuadrat kemudian dikalikan dengan sekan X dikalikan dengan tangen X ya, sekan X dikalikan dengan tangen X ya. So ya. Ini ditambahkan sekan X ya, dikalikan dengan tangen X. Kita bisa faktorkan ya untuk membuatnya simple begitu ya. Sekan X dikalikan dengan sekan X ya. Ini X ya. Dikalikan dengan sekan X ditambah dengan tangen. Oke. Jadi ini du per dx-nya ya, du per dx-nya. Nah, kalau yang dy ya, dy per du-nya berapa? Dy per du ya gampang ya. Sebentar saya naikkan lagi nih. Nah, dy ya, dy per du. Dy per du-nya berapa? Ya, 1/u ya. Len u ya, len u kalau diturunkan berarti jadi berapa? 1/u. 1/u. So kita sudah punya du per dx, kita sudah punya juga dy per du sama dengan 1/u begitu ya. So kita tinggal masukkan ke persamaan di atas ya, kita tinggal masukkan ke persamaan di sini ya. dy per du berapa ya? Oh ya, 1/u ya. 1/u dikalikan dengan ya sekan X dalam kurung ya, dikalikan geser sekan X ditambah dengan tangen X. Nah, kira-kira begitu ya. Gimana U-nya itu adalah ini berarti sekan ya. Sekan dalam kurung X dikalikan dengan
dikalikan dengan, kita bisa ubah ya ini, kita ubah ini jadi tangan daripada X ditambah dengan sekan daripada X. Ya. Dibagi dengan berapa U-nya? U-nya adalah tangan X. Tangan X ditambah dengan sekan daripada X. Oke, nah di sana penyebut dan pembilangnya ada yang nilainya sama ya. Yang di atasnya ada tangan X plus sekan X, ya. Di bawahnya ada tangan X plus sekan X. Saya cek dulu ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Iya, tangan X plus sekan X ya, punya ya. Good, so ini bisa saling menghilangkan atau saling membagi ya. Saling membagi, so ini tersisa 1. Jadi hasil akhirnya, at the end, itu hasil akhirnya dan berapa? Hasil akhirnya adalah sekan X. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau yang untuk chain rule ini harus sabar ya, harus sabar dan harus teliti gitu ya. Nah, berikut begitu juga dengan rumus-rumus yang lainnya di sini ya. Kalian bisa coba untuk nanti kalau misalnya saya turunkan sin dalam kurung x pangkat 3 plus 2x bagaimana? Ya, kemudian kalau misalnya pangkat cos x plus x kuadrat ya, hasilnya bagaimana ya? Bisa dicoba ya, bisa dicoba di rumah. Nah, kalau misalnya saya punya ini sin x kuadrat, ya, hasilnya bagaimana? Ya, sin x kuadrat. Kalau saya punya sin x pangkat 5, hasilnya bagaimana? Ya, bisa dicoba ya. Atau misalnya saya punya ini sin x pangkat 3 plus 2x, ya, bisa dicoba. Hasilnya bagaimana? Pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Kita istirahat dulu ya. Saya mau minum air soalnya. Kalau ada yang mau minum air, silahkan. Ya, ada yang mau ke toilet, silahkan. 5 menit ya, Hendra ya. Siapa? Oke, kita mulai lagi ya. Oke, lanjut. Oke, nanti kalau berikutnya, misalnya kalian ketemu ada case, ada soal yang meminta kalian untuk menyelesaikan persamaan dengan Dengan mengubah yang awalnya tadi variabel x, mengubah menjadi u yang adalah fungsi dari variabel x ya. Jadi mengubah terhadap fungsi lain ya begitu, yaitu u yang dia merupakan bagian atau fungsi daripada variabel x begitu. Nah, itu kalian bisa melihat beberapa rumus praktis ya dari tabel 3 ini ya. Jadi misalnya kalau u pangkat n kalau diturunkan menjadi NU pangkat N minus 1 kali DU per DX ya. Jadi selalu U-nya itu diturunkan terhadap X ya. Dikembalikan begitu ya ke variabel asalnya begitu. Kemudian maksud saya bukan dikembalikan ke variabel asal ya. Jadi kalau saya ulangi penjelasannya biar tidak miss ya. Jadi U pangkat N ya, kalau dipangkatkan N berarti rumusnya adalah N U pangkat N minus 1 kali DU per DX. Jadi U-nya ini selalu diturunkan juga gitu ya, karena U-nya sudah untuk U-nya ini ya, kesatuan dari U-nya itu sudah diturunkan, pangkat ya, pangkatnya itu sudah diturunkan ya, N U pangkat N minus 1 ini adalah turunan dari pangkatnya itu sendiri ya. Jangan lupa
fungsi U-nya sendiri ya, fungsi U-nya itu sendiri diturunkan terhadap X gitu ya, pada step yang berikutnya gitu ya. Nah, pola yang sama berlaku juga untuk yang persamaan berikutnya ya, berikutnya dan berikutnya ya. Oke, kalau misalnya saya punya sebuah konstanta ya rumusnya juga hampir sama ya. Konstantanya itu tidak dilibatkan di dalam turunannya ya. Kemudian kalau misalnya untuk bilangan Euler sama E pangkat U kali DU per dx ya. Kalau A pangkat U bagaimana? Ya maka A pangkat U kebetulan di sini A pangkat U-nya ini nanti diubah ke dalam bentuk logaritmik ya, maka dia berubah menjadi A pangkat U kali ln A ya. Karena U-nya ini ya, U-nya ini kita nanti bisa ubah menjadi bilangan logaritmik begitu ya. Dikalikan dengan du per dx gitu. Kemudian kalau ln U menjadi 1 per U du per dx ya. Kemudian berikutnya sin U ya, sin U sama dengan cos U du per dx. Cos U sama dengan minus sin U du per dx. Kemudian tangen sin U sama dengan sekant kuadrat U du per dx. Kalau sekant kuadrat ya dan seterusnya ya, seterusnya ya, cukup banyak di sini rumus praktisnya ya. Ada kotangen, ada sin hiperbolik ya. Nah, biasanya kalau fungsi-fungsi hiperbolik begini ya itu biasanya dipakai untuk sinus yang bukan lingkaran lagi tapi dia semacam sudah membentuk sebuah bidang gitu ya, membentuk 3 dimensi begitu ya. Jadi menghitung sinusnya itu tidak 360 derajat sebatas X dan Y saja, tetapi sudah menghitung sinus dalam bentuk bola begitu. Jadi bukan dalam bentuk lingkaran, tetapi dalam bentuk bola. Gitu. Itu untuk fungsi-fungsi yang untuk sinus ke sinus tangensial yang hiperbolik. Ya. Hanya itu maksudnya adalah hiperbolik. Kalau rumus umumnya sama ya, sama dengan sinus ke sinus yang radian ya, yang lingkaran. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup sore ya. Kalian dari pagi kosong atau ada kuliah, Hendra? Ada kuliah, Pak. Oh, ada kuliah ya, Rio ya? Iya, Pak. Ini Hendra yang ngomong, Pak. Soalnya dia keluar sendiri, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau ini hanya perulangan ya, contoh-contohnya ya. Saya pikir bisa latihan sendiri ya. Ya, jadi saya pikir bisa latihan sendiri ya. Ini contoh-contohnya ini perulangan ya. Kalau saya jelasin ya sama kayak pakai chain rule. Pakai chain rule tadi bisa ya, pakai rumus praktisnya juga bisa ya. Jadi kalau rumus praktis ini sebenarnya chain rule ya. Jadi ini sebenarnya chain rule yang dibuat dalam bentuk rumus yang lebih praktis saja gitu ya. Begitu kira-kira ya. Bisa latihan sendiri ya nanti ya. Oke, ini juga contoh 15 ya, bisa latihan sendiri ya. Ini juga bisa diperoleh dari chain rule atau rumus praktis yang ada di atas tadi ya. Jadi misalnya ini fungsinya itu kan y sama dengan e pangkat apa ini? X kuadrat ditambah dengan cos x. Sehingga kalau diturunkan terhadap x nanti dia mengikuti bentuk rumus yang ini ya. Bentuk rumus EU dikalikan dengan du per dx ya. Jadi EU dikalikan dengan du per dx di mana u-nya itu adalah x kuadrat ditambah dengan cos daripada x. Begitu kira-kira. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nope. Kita lanjut. Mungkin saya kasih contoh satu ini aja ya. Di situ kita masuk ke PR. Oke, jadi kita punya y, ya kita punya y sama dengan e pangkat x kuadrat plus cos x. Kemudian kita punya u, ya u-nya itu adalah fungsi dari pangkat e-nya itu adalah x kuadrat plus cos x. Ya, maka kita langsung memakai rumus cepatnya ya d per dx ya dari e pangkat u, ya, dari e pangkat u
itu sama dengan E pangkat U dikalikan dengan DU per DX ya. Ini adalah rumus cepatnya ya. Basically ini adalah chain rule ya, kalau mau diamati itu adalah chain rule. Maka ini adalah DU per DX-nya berapa ya? Kita hitung dulu DU per DX-nya berapa. DU per DX-nya adalah 2X dikurangi dengan sinus ya, sinus daripada X ya. Karena cos X diturunkan jadi minus sinus X ya. E pangkat U, E pangkat X kuadrat ditambah dengan cos X dikalikan dengan DU per DX-nya adalah 2X dikurangi dengan sinus dikurangi dengan sinus dalam kurung X. Pertanyaan sampai di sini? No? Tidak ada? Oke, selesai. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Ya, contoh 16 bisa latihan sendiri. Ya, contoh 16 bisa latihan sendiri. 17 setiap GV per DT. Oke, ini juga tidak terlalu sulit ya. Nanti bisa latihan sendiri juga ya. Bisa latihan sendiri. Oke, berikutnya tugas. Oke, kelompok 4, kelompok 5, ini kelompok 6, Oh, ini bagi aja ya ini ya. Ini dibagi aja. Hari ini kelompok 1 dan 4 gitu aja ya, 1 dan 4, ini kelompok 2 dan 5. Enggak juga ya. Ini 1-2 aja ya. Ini 1-2 nanti yang ngerjakannya yang saya tandai aja yang saya dikerjakan ya. Yang saya tidak tandai tidak perlu dikerjakan. Oke, so kita kerjakan yang ini. Kita kerjakan yang ini juga. Kita kerjakan yang ini. Kita kerjakan yang ini. Ya udah. Ini nomor 2 kita kerjakan yang ini. Kita kerjakan yang ini. Kita kerjakan ini dan kita kerjakan ini. Oke, nomor 2. Yang kelompok 2 itu. Kelompok 6 sudah. 1, 2. Ini berarti saya ganti kelompok 3 aja ya, biar sesuai urutan. Ini kelompok 3, ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Sama kan ini ya, soalnya. 4 sama. Ini kelompok 3, 4. 4. Ini 4. Lima. Nah, kelompok 6-nya mana? Enggak dapat. Jadi kelompok 6-nya berarti di sini aja ya. Kelompok 6 perhatikan ya ini ya. Saya bagi split soalnya jadi 2 ya. Kelompok 6 ya. Kelompok 6 juga ngerjain di sini. Ini kelompok 6 ngerjain yang ini aja ya. Yang saya lingkari ini. Oke, kelompok 1 itu ngerjainnya 1A CE, kelompok 2 itu ngerjain 2A CE, kelompok 6 ngerjainnya 1 BD dan 2 BD.
Ada pertanyaan sampai di sini? No? Tidak ada, cukup jelas ya. Sudah diambil ya fotonya. Berikutnya kelompok 3 ngerjain nomor 34, kelompok 4 ngerjain nomor 56, kelompok 5 ngerjain 78. Oke. Ada pertanyaan? Nah, saran saya ya, yang seperti ini misalnya ya. Ini banyak sekali pengecoh-pengecoh, bukan pengecoh ya, jadi dia seperti seakan-akan menambah rumit begitu ya, tetapi sebenarnya tidak demikian begitu ya. Jadi misalnya kayak ini ya. Ini mencari DI per DT ya. Ya, ini untuk 5 kali 10 pangkat minus 3 ini adalah konstanta gitu. Kemudian di dalam konstanta ini ada beberapa fungsi yang terlibat ya. Ada beberapa fungsi yang terlibat. Pertama ya, yang di dalam kurung ini sendiri yaitu satu fungsi ya. Di dalam kurung itu sendiri satu fungsi ya. Kemudian ini E pangkat minusnya ini adalah satu fungsi yang terpisah ya. Jadi E pangkat minus 1 kali 10 pangkat 3T ya. Ini juga sebuah fungsi yang terpisah yang harus diturunkan juga ya, yang harus diturunkan juga. Jadi hati-hati menurunkannya, jangan sampai kalian merasa sudah selesai melakukan perhitungan diferensialnya ternyata belum. Begitu ya. Jadi hati-hati melihat fungsi-fungsinya ya. Jadi saya jelaskan misalnya contohnya di sini ya, ini adalah satu fungsi ya, yang di dalam kurung ini sendiri satu fungsi ya. Kemudian ya E pangkatnya ini E pangkat minus 1 kali 10 pangkat 3 T ini juga sebuah fungsi yang terpisah. Begitu ya. Jadi bisa jadi 3 rantai bisa ya, perkalian 3 rantai bisa ya, tidak hanya 2 rantai saja ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian yang berikutnya ini tugasnya coba saya lihat dulu ya. E, V, determine I. Oke, E-nya itu adalah lebih dari 0, konstanta, oke. Oke, ya. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena everything is konstanta, begitu, hanya T-nya itu yang adalah fungsi ya, jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini hampir sama kayak nomor 3 ya. Jadi nomor 5 ini hampir sama kayak nomor 3 ya. Jadi nanti hati-hati ya. Di dalam kurung ini adalah sebuah fungsi tertentu ya. Satu fungsi begitu ya. Itu adalah sebuah fungsi. Kemudian yang E pangkatnya itu adalah satu fungsinya juga ya. E pangkatnya itu adalah satu fungsi juga. Ya, jadi ketika menurunkannya harus tuntas ya. Harus tuntas. Tidak boleh hanya sampai misalnya menurunkan yang dalam kurung ini saja, tetapi E pangkatnya ya itu lupa diturunkan. Ya, jadi hati-hati ya. Hati-hati. Berikutnya kita lihat lagi yang penyelesaian berikutnya. Ini yang ini cukup mudah kayaknya ya, dq dv. Oh ya, dq dv. Oke, ini semuanya konstanta ya. Jadi fungsinya hanya satu, E pangkatnya ini aja ya. Jadi yang diperhatikan. Selainnya itu sepertinya dia hanya sebuah konstanta ya. Jadi IS ini konstanta ya, tau-nya ini juga konstanta ya. Mean lifetime ini ya. Mean lifetime sama IS-nya, saturation current-nya. Jadi banyak yang konstanta, tidak menyulitkan ya, tidak terlalu menyulitkan kalau kita ketemu konstanta. Yang berikutnya ini oke, ini tidak terlalu sulit ya. Ini hanya karena minus akar ya, minus akar berarti ya minus T pangkat setengah begitu ya, jadi tidak terlalu sulit ya. Oke, berikutnya ini apalagi berikutnya? Oke, berikut ini juga tidak terlalu sulit ya, ini bisa dianggap konstanta jadi langsung diturunkan bisa ya, jadi ini bisa langsung menghasilkan nilai 0 ya, langsung menghasilkan nilai 0 ya. Kalau yang ini 20 dibagi ya, ini hati-hati ya nanti ya, ketika kita merumuskan ketika kita menggunakan metode turunan yang mana begitu untuk menyelesaikan soal nomor 8 atau di soal di part ini ya, soal di subbab ini begitu ya. Hati-hati bahwa kita menggunakan
metode chain rule untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi metodenya masih metode chain rule gitu. Jadi jangan menggunakan metode yang lainnya yang maksudnya metode lainnya bisa ya, otomatis dia juga bisa menyelesaikan misalnya pembagian fungsi yang dibagi seperti ini ya. Tetapi karena kita tidak include di dalam materi ini ya, maka saya minta ini diselesaikan dulu dengan metode chain rule ya. Ada metode yang lain mungkin lebih mudah begitu ya, tetapi kita coba selesaikan juga kita coba selesaikan dulu dengan metode chain rule. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kita masuk ke berikutnya ya. Oke, yang berikutnya ini ada yang namanya product rule sama question ya, question rules ya. Kita lihat apa itu product rules dan apa itu question rules. Nah, pada product rule-nya ini kita akan menemukan ya perkalian dua buah fungsi, kemudian mereka diturunkan ya, mereka diturunkan hasilnya bagaimana ya. Nah, produk dari dua buah fungsi ini ketika diturunkan ya, ini juga pasti ya, hampir pasti sudah pernah dipelajari di SMA ya. Jadi kalau misalnya kita punya dua buah fungsi ya, misalnya fungsi pertama ya, f1x ya dikalikan dengan f2x ya. Kalau ini kita turunkan misalnya d per dx ya, kita turunkan f1x ya dikalikan dengan f2x ya. Ya. Hasilnya seperti apa ya? Nah, ini bisa menggunakan rumus cepatnya begitu ya, bisa menggunakan rumus cepatnya ya, di mana turunan dari perkalian dua buah fungsi itu adalah ya, misalnya kita punya dua buah fungsi tadi f1x dan f2x, itu kita wakili dengan apa simbol sebuah simbol begitu. f1x kita simbolkan dengan u, f2x kita simbolkan dengan v, sehingga perkaliannya itu menjadi u kali v ya. Sehingga kita memiliki fungsi itu adalah u kali v ya. U kali v. U kali v ini kalau kita turunkan terhadap x, maka akan menjadi du per dx kali v ditambah dengan u kali dv per dx. Ya, atau biasanya ditulis seperti ini ya, u aksen v ditambah dengan u v aksen ya. U aksen v ditambah dengan u v aksen. Saya pikir ini tidak terlalu ini ya, baru bagi kalian ya. Pasti sudah pernah dapat di SMA. Oke, ini adalah penjelasan daripada u aksen v dan v aksen u. Jadi kalau misalnya kita menghitung perkalian dua buah fungsi, itu sebenarnya apa sih yang kita hitung gitu ya. Oke, mungkin saya jelaskan ini mungkin nanti next aja ya. Kita jelaskan ini, kita akhiri di sini ya. Oke, ini di sini. Sebentar saya lihat how far materinya. Oh, cukup. Oh ya, kita question dulu. Oke. Berarti next, berarti ininya apa? UTS-nya ya, UTS-nya akan sampai ke sini ya. Ya, sampai exercise 6C paling maksimal ya. Paling mentok UTS-nya itu dari matriks ya. Matriks, kemudian vektor, kemudian turunannya itu exercise 6C. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Minggu depan kita masuk materi seperti biasa, dan untuk UTS-nya saya sudah minta Hendra mungkin carikan waktu di luar ini ya, materi aja ya. Jadi kita bisa memanfaatkan hari yang regulernya itu, jadwal reguler untuk untuk apa? Untuk kuliah begitu ya, untuk teori, menambah jam teorinya. Ada pertanyaan terakhir? Izin Pak. Ya. Gimana Hendra? Untuk itu batas akhir UTS-nya hari apa Pak? Ya, UTS itu sebenarnya tidak ada ini ya, tidak ada pembatasan begitu ya. Mungkin saya batasi aja sampai minggu kedua November ya, minggu kedua
Oktober ya, sampai tanggal 9 atau tanggal 10. Baik Pak, saya koordinasikan dengan teman-teman Pak.